Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Rekayasa Perangkat Lunak dimanapun jaringan Anda berada. Mari kita mempelajari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Ya, contohnya distribusi apa gitu. Apa ya? Vaksin, udah vaksin belum? Sudah. Iya, contohnya vaksin dari luar negeri sana terdistribusi ke setiap negara kan berarti itu apa yang distribusikan berarti itu ya sebuah vaksin gitu kan bisa nyampe gitu. Terus vaksin apa distribusi apa lagi? Eh, apalagi banyak nih, pokoknya hubungannya Rizka banyak lah gitu, ketemu distributor kalau barang aqua minuman ya distributor aqua siapa gitu kan ya dan lain sebagainya lah distributornya gitu. Jadi ketika saya beli minum ya kan aqua kira-kira itu ini enggak, saya perlu tahu enggak ini airnya diambil dari mana, dipakai gayung apa pakai tangan ya, terus yang nyiduk air tuh cuci tangan atau enggak, apa sambil ngupil apa atau gimana gitu, atau mungkin nih campuran airnya pas lagi ngambil air di 10 meter sebelumnya di sungai itu ada misalnya mata airnya ada yang lagi buang air atau gimana, saya nggak tahu gitu. Intinya udah terdistribusi ke saya gitu. Nah artinya proses dari misalnya minuman ataupun barang tersebut sampai ke terdistribusi ke diri saya itu melalui proses-proses yang sangat luar biasa sehingga saya pun nggak perlu mengetahuinya gitu. Saya nggak tahu itu kayak gimana, pokoknya sudah tersistem gitu kan dan packagingnya udah rapih minuman. Nah contoh lagi nih masalah distribusi tadi kan dari barang ya, sekarang kita masuk ke distribusi terkait masalah komputerisasi lah. Teman-teman suka pakai Google, searching Google ya? Tiap hari, Ya, Pak. Tiap hari Suka, ya. Pak. Setiap hari. Apalagi programmer ya. Codingan itu kadang buka lagi apalagi. Nah, misalnya saya mencari kata-kata misalnya ya, saya mau makan jengkol, saya orang luar negeri nggak tahu jengkol. Saya ketik masalah kata-kata jengkol di dalam search engine itu. Gitu. Saya tahunya saya buka search jengkol itu di laptop saya ya. Apakah kamu pernah bayangkan nggak data jengkol itu tersimpan di Google di server yang mana? Kalau kamu tahu nggak server Google kayak gimana? Ya, Rizka tahu servernya Indomaret? Nggak Kurang tahu tahu ya? deh, Pak. Nggak tahu Iya. ya? Nih, kenapa nih saya Rizka mulu? Bukan karena cewek sendiri ya, tapi Rizka kayaknya ini ya, Rizka sama siapa nih yang nggak bidang IT ini misalnya? Denis, Desan ya, siapa saya lupa. Nah, itu servernya itu jangan bayangkan servernya kayak laptop. Jadi servernya itu luas ya, satu gedung gitu. Bahkan server data centernya Google itu ada di Irlandia, ada di Amerika, dan ada beberapa daerah yang sengaja tidak disebutkan oleh Google gitu untuk merahasiakan data centernya di mana. Nah, kita nggak tahu bahwa kata-kata jengkol itu ternyata disimpan di hard disk data center di daerah California gitu. Kita nggak tahu, tapi dengan cepatnya data tersebut bisa terdistribusi ke saya dengan search itu, ya kan? Tapi saya nggak tahu ternyata itu prosesnya itu sampai ke Amerika, gitu. Itulah ya. Jadi distribusi itu, yaitu ya. Jadi sistem distribusi kalau dari materi ini adalah kumpulan komputer independen yang muncul bagi penggunanya sebagai sistem koheren tunggal. Ini saya juga ya. Jadi kumpulan komputer independen ya. Jadi distribusi itu dari mana sih? Kumpulan komputer. Jadi komputer saya misalnya ya. Komputer kamu misalkan kita bikin ini yuk project gitu ya. Misalnya nyari data barang Indomaret lah mumpung ada sini ya. Oke. Nah, servernya di kita nih. Tapi biar terjaring gimana? Wah, saya harus punya 10 komputer nih. Gitu. Nah, saya punya komputer, kamu punya komputer di mana-mana, kita terhubung dengan jaringan. Jadi
Jadi nggak bisa di distribusi itu nggak bisa disebut cuma satu komputer doang gitu. Ya harus banyak lebih dari kumpulan gitu. Kenapa harus kumpulan? Karena ya sejauh mana distribusinya? Itu dulu pertanyaannya. Kalau distribusinya hanya peer to peer, misalkan saya cuma Kak Isnandar lagi kerja nih bareng nih, ya udah bikin jaringan aja pakai kabel wiring ya kan, dibikin peer to peer lah. Berarti saya cuma peer to peer aja sama Isnandar. Tapi kalau distribusi datanya itu menyeluruh ke seluruh Indonesia kayak Google seluruh dunia, maka ada berapa juta komputer yang masuk ya dalam sistem tersebut sehingga informasi itu nyampe ya. Terus muncul bagi pengguna sebagai sistem koheren tunggal. Nah, si pengguna ini yang tadi tuh yang nyari jengkol ya, itu bahkan nggak tahu gitu. Ternyata dari laptop saya ini saya nyari jengkol, seakan-akan tuh datanya ada di laptop. Padahal pencarian data tersebut itu, ya kan, itu sampai ke Amerika untuk pencarian data, gitu. Nah, jadi sistem terdistribusi itu seperti itu, ya. Jadi dari sekian kumpulan komputer, cuma pengguna itu merasa cuma melalui satu komputer saja, gitu, dari koheren yang tunggal. Itulah kita bikin sebuah sistem ini, ya. Oke, lebih ini lagi kita kemana ya misalnya, biar lebih paham lagi, saya nunjukkan sedikit, mungkin teman-teman paham juga. Sebentar. Oke, nah ini adalah seluler ya, jaringan seluler, tracking seluler phone kita. Nah, saya telepon nih ya, pakai GSM misalnya. Ini mau jadul mau enggak sama lah ya. Nah, mau WhatsApp atau pakai pesan biasa telepon. Misalnya saya telepon nih, ketika saya telepon, maka HP saya akan terkoneksi dengan BTS. Tahu kan BTS ya? BTS itu ada di tower gitu. Dia menerima sinyal digital dari saya, ya kan? Kemudian saya mau telepon ke misalnya ke ke Papua gitu ya. Saya misalnya mau kasih pesan lah gitu ya. Tolong kirimin koteka gitu ya. Dikirim pesannya, diterima sama BTS-nya gitu kan. Nah, apakah langsung ke BTS-nya Papua? Ya enggak. Melalui jaringan-jaringan dulu beberapa kumpulan-kumpulan komputer. Oke, kita nggak dalam bahasa ini sebetulnya gini, komputer itu nggak terlalu tepat ya, karena yang lebih tepat itu node ya. Node itu bisa jadi komputer, bisa jadi server, bisa jadi apa gitu penerima sinyal. Nah, diterima di tower ini nih, gitu. Nggak langsung ke Papua, dia pasti ke data center MSC atau data center di Jakarta misalnya, di pusat. Dari situ baru ditembak ke misalnya ke ini dulu kan, karena beda pulau mau nggak mau nih, ya kan, mau tidak mau tembak kemana? Ke satelit. Nah, dari satelit baru nembak ke MSC atau data centernya di Papua misalnya, Telkomsel lah, Telkomsel Papua. Jadi dari Telkomsel yang di Jakarta nembak pakai satelit, ditembaknya ke data centernya yang di Papuanya nih Telkomsel. Nah, dari situ baru baru ditembak ke mana? Ke tower-tower ini nih, tower sampai yang penerima pesan dari saya. Kalau misalnya saya jalan kaki atau naik kapal atau naik pesawat lah gitu, paling cepat pesawat bisa berapa jam ya, bisa berapa hari. Tapi dengan sebuah digital, data digital, maka pesan saya itu akan cepat nyampe gitu. Bahkan di bawah sekian detik lah gitu. 2 detik atau 3 detik udah nyampe, atau nggak sampai 1 menit malah ya, cuma berapa sekian detik udah nyampe. Nah, apakah itu dari handphone langsung ke handphone? Tidak ya. Jadi handphone saya nyambung ke handphone, tujuan saya itu melalui beberapa simpul-simpul, beberapa node-node, beberapa tower-tower hingga sampai ke sana gitu. Ya, itulah sistem terdistribusi gitu. Dan Zoom yang kita pakai ya, nah, kalau apakah benar nih ini aplikasi ini dari laptop saya? Enggak juga
Ya, saya bisa connect ke kamu itu sebetulnya karena ada data centernya di Cina ya, yang punya Zoom gitu. Misalnya nih saya kasih pesen nih di sini, ya kan, tes, oke, apakah dari laptop saya langsung ke laptopnya kalian? Ya enggak, itu melalui proses ya masuk ke data centernya si Zoom, ya Zoom juga punya server sama, lu servernya gede banget, ya kan. Terus ya dari skema tadi ya sistem distribusi yang itu yang akan kita pelajari sekarang gitu, nyampe lah ke teman-teman gitu dengan di bawah sekian detik. Jadi seakan-akan saya ini pakai satu laptop ternyata, tapi sebetulnya eh, utusan tes yang terkirim ke kalian itu beberapa proses, beberapa node atau beberapa PC gitu prosesnya baru nyampe ke layar kalian gitu. Tapi karena ini adalah digital gitu ya sinyal, maka kecepatannya di bawah sepersekian detik, nggak sampai eh, ya bisa jadi ya kalau lemot pernah kan ngerasa lemot pernah kan gitu kan. Nah itu dia kalau ngerasa lemot ya itu berarti jaringannya terganggu gitu. Kalau jaringan terganggu ya wajar lemot gitu, tapi kalau nggak terganggu ibarat lancar-lancar aja maka sepersekian detik itu udah langsung nyampe gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahami ya konsep mas dari sistem terdistribusi gitu. Intinya kita gini deh, akan merancang dah ya, merancang sebuah suatu sistem yang tugasnya kalian tuh bukan hanya merancang bikin softwarenya doang, tapi ya kamu juga merancang ininya ya. Ini 10 menit lagi matiin ya. Kalian juga merancang sebuah komponen-komponen ataupun node-node itu sehingga terjaring gitu ya, terkoneksi dengan sedemikian rupanya gitu. Oke. Nah, terus lanjut lagi ya. Cara kerjanya, bagaimana cara kerja sistem terdistribusi. Jadi untuk mendukung komputer dan jaringan yang heterogen, heterogen itu apa artinya? Tahu kan? Heterogen apa? Saya nggak tahu Pak, heterogen itu apa. Heterogen itu ya variasi gitu ya. Jadi kayak kita nih di Jakarta, di Depok hidupnya dengan heterogen. Ketemu dengan orang Papua, ketemu orang Sunda, Jawa, ya kan? Nah itu, nah apakah ini sekarang gini, saya terkoneksi dengan server Google gitu. Apakah Google pakai laptop saya nih HP gitu? Enggak juga kan ya? Enggak juga. Mungkin dia laptopnya IBM atau apa, komputer PC servernya IBM ataupun apa gitu ya. Tapi saya pakai ini nih, laptop saya HP gitu misalnya, gitu. Beda laptop gitu ya. Terus jaringannya misalnya pakai apa, mikrotiknya berbeda, tapi itu bisa menjadi suatu sistem yang tunggal, gitu. Jadi teman-teman yang apa, yang berbeda-beda laptop itu, ya kita bisa menggunakan Zoom bersama-sama gitu. Jadi nggak harus saya punya laptop HP misalnya, atau karena Zoom dari Cina nih ya, kita harus punya laptop Xiaomi lah gitu ya, biar kita pakai Zoom yang dari Cina, enggak juga. Nah tapi sistem terdistribusi itu udah menyiapkan ya suatu sistem tunggal, tapi dengan yang mendukung komputer dan jaringan yang heterogen, yang variasi gitu. Semuanya bisa, bahkan di handphone juga bisa gitu. Nah, sistem distribusi diatur dengan menggunakan perangkat lunak ya, secara logis ditempatkan di antara lapisan tingkat yang lebih tinggi yang terdiri dari pengguna dan aplikasi, dan lapisan di bawah terdiri operasi sistem, fasilitas komunikasi dasar seperti ditunjukkan pada slide selanjutnya. Oke, ini pembahasan gini ya. Jadi ini ada bawah di sini ini ya. Ini ada namanya middleware ya. Middleware inilah yang disebut sebagai sistem terdistribusinya gitu. Jadi sistem terdistribusi itu harus apa? Nih, harus mendukung komputer dan jaringan yang heterogen gitu. Ya, harus mendukung. Untuk mendukung itu makanya bikin namanya ya ini sistem distribusi aplikasinya. Nah, di mana komputer misalnya gini, di komputer 1 ya kan, ini aplikasinya A, komputer 2 aplikasinya B, dengan komputer C sama. Komputer 4 aplikasinya
Berbeda aplikasi ya. Kemudian di dalam ini ada namanya distribusi sistem layer ya, atau ini adalah sistem terdistribusi atau disebut middleware ya. Jadi sistem terdistribusi itu ya middleware ya. Bisa menghubungkan gitu, menerjemahkan ya pesan-pesan yang dikirim dari komputer 1 sampai komputer 4 bahkan berbeda aplikasi ya. Itu bisa masuk ke dalam jaringan. Lokal OS 1, lokal OS 2, lokal OS 3. Bahkan ini bisa mendistribusikan informasi di mana nih? Di lokal-lokal yang berbeda ya, OS yang berbeda gitu. Ya. Sehingga masuk ke dalam jaringan. Dan ketika masuk ke dalam jaringan yang satunya lagi sama, middleware itu akan menerjemahkan atau mempertemukan gitu ya, menyambungkan antara OS yang tadi jaringan-jaringan yang berbeda tersebut ya kan, kemudian masuk ke dalam OS masing-masing, dan di dalam sistem layer ini akan menjadikan kalian berbeda-beda PC, berbeda-beda aplikasi bisa tersampaikan informasi. Oke lah, paling gampang gini aja lah, middleware itu contohnya apa misalnya? Android lah gitu. Contohnya Android. Ya. Tapi nah, Android sama Apple beda kan ya, gitu. Nah, tapi bagaimana Android dan Apple itu, misalnya saya punya data kayak ini deh, data aplikasi apa gitu ya, data ya tershare baik di Android maupun di mana tuh, di iPhone gitu kan. Cuma memang ini agak sulit ya, karena mereka itu kan beda merek dagang, jadi agak berat gitu. Nah, cuma saya bahas Android lah. Android ya nggak hanya dipakai Samsung ya kan. Android dipakai oleh banyak handphone Cina, handphone Amerika, handphone apalagi dah, Korea, Jepang ya, yang berafiliasi software dengan Android, maka kita bisa menjalankan beberapa aplikasi-aplikasi kayak game-game konsol segala game-game yang kita pakai ini. Nah, berkat adanya suatu middleware tersebut gitu, yaitu salah satunya Android itu sebagai middleware juga OS itu ya. Jadi OS itu dia bisa menerjemahkan dari berbagai aplikasi atau jaringan-jaringan manapun sehingga bisa terkoneksi dengan handphone kita, dan kita bisa mendapatkan informasi gitu ya dari data-data tersebut ya. Jadi teman-teman ya salah satu contoh yang terbesar adalah Android ya, dari sistem terdistribusi gitu ya. Nanti tinggal dibaca aja nih ya penjelasan untuk penjelasan ini komputer 1. Jadi intinya nih ada suatu sistem layer ya, sebutnya middleware, di mana middleware ini menerjemahkan dari semua komputer-komputer yang bahkan komputer itu berbeda aplikasi, terus bisa menerjemahkan atau mengkoneksikan dengan yang ini nih, lokal OS 1 dengan berbeda-beda lokal OS, dan bisa menyampai ke dalam jaringan internet ya. Untuk tujuan, nah tujuannya banyak ya. Tujuan utama sistem distribusi adalah memudahkan pengguna gitu untuk mengakses sumber daya jarak jauh. Jadi kayak tadi ya, dengan adanya Zoom, kita nggak harus kuliah offline gitu ya. Kamu lagi ngapain di rumah, lagi lagi sambil makan tadi kan ya, makan nggak bagi-bagi ya, sendiri itu bisa gitu, kita bisa belajar bersama gitu ya. Nah, adanya inilah aplikasi ini. Jadi salah satu tujuan dari sistem distribusi adalah itu ya, mempersingkat jarak gitu ya. Dan kita bisa mengontrol gitu jarak jauh ya. Terus ini banyak sekali pertanyaan ini ya, tinggal dibaca sendiri. Tujuan pentingnya lagi adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber daya yang didistribusikan secara fisik ke banyak komputer. Maksudnya gini, kayak tadi ya, saya mencari kata jengkol itu, kita nggak perlu mikirin jengkol itu ada di server yang mana, komputernya siapa, penjaganya siapa gitu. Pokoknya ketika saya di laptop saya sudah dapat datanya yang saya inginkan tanpa saya harus memikirkan logik algoritmanya. Jadi tujuannya ada seperti itu gitu ya. Kayak saya telepon jarak jauh ke Papua, saya nggak harus berpikir bagaimana pesan itu, naik pesawat kah, naik apa gitu, naik angkot nyampe ke Papua gitu ya. Tapi sudah ada sistem tersebut, udah dibantu sama sistem lah gitu, udah terpenuhi oleh sistem. Ya, tapi selain
seakan-akan kita tidak tahu, tapi transparansi tahu. Contohnya apa? Kayak tadi nih, pesannya nyampe nggak? Nyampe. Tahu nyampe apa? Checklist 2 gitu ya. Kalau nggak nyampe checklist 1 gitu. Terus kalau pakai dulu telepon, SMS, keluar pesan, pulsanya berkurang gitu ya. Ketahuan gitu. Jadi ada distribusi itu yang nggak harus menutup apa sistem yang ibarat yang tadi yang saya nggak perlu pikirkan, tapi yang saya perlu ketahui misalnya pulsa saya keluar berapa, ya kan, kemudian saya bisa nge-record nggak Zoom-nya ini gitu. Nah di situ aplikasi yang sistem terdistribusi menyediakan juga gitu. Jadi nggak hanya menutupi kerumitan, tapi juga memberikan transparansi terkait apa yang dibutuhkan si pengguna gitu, ya kan. Terus yang ketiga adalah keterbukaan gitu. Menawarkan layanan sesuai dengan aturan standar menggunakan sintaks semantik layanan tersebut. Misalnya dalam jaringan komputer mengatur format konten, makna pesan dikirim, aturan diformalkan oleh protokol gitu ya. Jadi di sini ada keterbukaan gitu ya. Ya. Jadi nggak misalnya kalau saya mengirimnya nih 1 menit lagi pesan-pesan yang saya kirimkan ke kalian itu ya harus saya tahu bahwa saya memberikannya benar. Misalnya saya ngirimnya tes gitu ya. Ya nyampe juga tes gitu. Kalau misalnya saya tes nih, di sini nggak kelihatan nih di chatnya. Tadi saya ngetiknya bener apa nggak tahu gitu. Kayak WhatsApp keren kan ya. Contohnya WhatsApp tuh. Saya ngirim pesan gitu ya. Pesannya salah gitu ya. Ternyata Ya tadi lanjut pertanyaan tadi untuk masalah HT sama gitu, itu juga alat komunikasi kan, termasuk sistem terdistribusi juga. Cuma gini, berbedanya dengan yang kayak ini dah, kita nggak usah jauh-jauh dah bandinginnya. Bandinginnya ke telepon seluler aja dulu gitu. Kalau HT itu kan kita samakan frekuensi, selama UHF-nya itunya sama, maka semua sinyal akan masuk ke dalam gitu ya. Nah, itu karena mereka itu nggak bikin yang namanya eh, tidak beli frekuensi sendiri, frekuensi bebas gitu. Jadi kalau frekuensi HT itu ada ukurannya. Misalkan saya juga nggak hafal berapanya ya. Tapi ada ukuran di mana itu boleh digunakan secara umum gitu. Tapi ada beberapa frekuensi yang itu nggak boleh digunakan secara umum gitu. Ya salah satunya frekuensi kayak yang GSM itu kan udah di apa dinasionalisasi untuk apa diatur secara undang-undang gitu kan. Jadi ketika ada perusahaan telekomunikasi nih, oh saya mau bikin jaringan seluler gitu. Selulernya apa? GSM misalkan ya. Karena CDMA kan gagal ya. Itu. Nah, ketika itu dia harus beli kalau mau bikin sinyal kayak gitu dia harus bayar pajak ke pemerintah gitu. Nah, itu ada sinyal-sinyal yang berbayar. Tapi kalau sinyal yang kayak HT itu kan itu ini ya sinyal bebas gitu. Oh, apa frekuensinya itu bebas bisa digunakan. Nah, makanya Itu Pak, kalau misal tapi harus tetap pasang pemancarnya ya Pak ya? itu untuk memperkuat ya, memperkuat Oh, karena apa ya? Karena towernya sendiri kan jarang gitu ya. Nah, untuk ukur apa frekuensinya si HT itu dia lebih apa ya kalau nggak salah lebih luas ya, lebih luas. Tapi ya itu gratis lah gitu. Nah, tapi kalau yang sinyal GSM itu harus pakai tower gitu. Kenapa? Karena tidak dijual bebas gitu. Jadi eh, makanya caranya kita koneksi dengan eh, apa handphone yang lain adalah kita mencet nomor handphonenya dia gitu dan harus terkoneksi dengan si yang punya operator gitu kan. Jadi gitu aja sih kalau misalnya kamu bedain HT sama yang itu doang yang Telkomsel apa yang GSM ya. Kalau yang GSM itu iya. sinyalnya berbayar ya, itu ada undang-undangnya. Tapi kalau yang HT itu kita bisa nyari sini putar sendiri karena itu sinyal yang gratis lah yang boleh digunakan. Kayak dulu radio juga sama kan, ada yang AM, ada yang FM. FM itu berbayar gitu. Jadi kalau ada orang pakai FM itu mereka harus punya apa radio khusus, terus harus terdaftar ke mana misalnya pemerintah nih bahwa
gelombang ini punya radio ini gitu. Tapi kalau misalnya bisa terdistribusi nggak sih kalau yang HT? Masalah gini ya. Eh, jadi kalau misalnya terdistribusi ya sebetulnya terdistribusi, cuma nggak itu bebas sih ya gitu. Maksudnya bebas, nggak ada yang ngatur gitu. Jadi bebas aja gitu untuk HT gitu. Nah beda lagi nih, tapi ya gitu ya Om, Om lagi. Misalnya HT polisi, nah itu lagi ada lagi frekuensinya Nah, iya itu Pak. dan itu juga Kadang-kadang nggak sembarangan, itu ada undang-undangnya. Jadi jadi nggak bisa masuk gitu ya Pak, kayak di blok gitu nggak sih? kalaupun ada yang masuk maka mereka pakai kode gitu karena beberapa teman saya pakai HT, dia bisa ngedengerin apa yang diomongin polisi, tapi dia kalau dia ngomong, nah dia ngomong sama siapa dia harus harus pakai kode khusus gitu ya, bahwa itu sebagai alat komunikasi polisi gitu. Makanya teman-teman yang punya HT kayak gitu hati-hati, jangan sembarangan gitu ya. Pernah inget film Dono dulu yang setan kredit? Gimana tuh Pak? Nggak tahu ya setan kredit ya? Ada yang nonton nggak? Jadi setan kredit itu si Indro itu pakai ini, pakai apa? Eh, dia mau membantu orang-orang gitu ya, yang sedang apa? Ada kejahatan, apa dia mau bantu. Tapi dia tahu dari mana kejahatan itu. Nah dia ini konekin radio gitu, radio FM yang sesuai dengan frekuensi polisi. Jadi dia dengar nih ada polisi laporan 86 ya ada kejadian di sini gitu kan. Nah, wah ada kejadian ini, ada ini nih di Don gitu, penculikan nih gitu. Yuk kita cari ke hutan dia kan, jadinya ternyata itu salah informasi polisinya kan. Ingat deh belum setan kredit, pas sudah masuk ternyata malah diganggu setan gitu kan, karena informasi yang di radio FM polisi itu salah gitu. Ternyata si si anaknya nggak hilang, nggak diculik, ketiduran di warung gitu kan. Ceritanya sih ingatnya begitu. Cuma kenapa si Dono dan kawan-kawan tahu ada informasi penculikan, karena dia ini ngebuka frekuensi polisi, dengerin doang gitu. Karena nggak di cross check, main datang aja ke hutan, ternyata nggak ada apa-apa, cuma ada setan mau pocong, nonton dah gitu. Jadi itu eh, kalau saya bilang bisa terdistribusi kalau memang ada yang membuat sistemnya gitu. Kalau itu belum apa ya, masih bebas gitu ya. Tapi kalau yang kayak Telkomsel, kenapa itu tersistem? Karena dia emang diatur gitu. Jadi ketika kita eh, masukin nomornya, maka pesan itu akan sampai di data center yang memang dikhususkan gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Makanya polisi kalau mau nyari data kejahatan datangnya ke operator Telkomsel. Misalnya ada informasi tentang bom gitu kan ya, dia datang ke mana? Ke Telkomsel. Cuma pada zamannya pemboman itu mereka nggak pakai Telkomsel, mereka pakai paket data Telkomsel, tapi mereka pakai apa? Pakai BlackBerry. Nah, BlackBerry pada waktu itu eh, servernya tidak ada di Indonesia, adanya di servernya BlackBerry gitu. Jadi BlackBerry itu diminta sama orang Indonesia untuk bikin data center juga di sini di Indonesia, biar nanti orang Indonesia bisa ngecek data kejahatan ataupun ada pesan-pesan terkait apa misalnya komunikasi teroris tuh kan. Nah, itu jadi masalah dulu tuh. Awalnya BlackBerry nggak mau. Kenapa? Karena BlackBerry itu menjaga data dari pelanggannya gitu. Data pelanggannya adalah nomor satu. Mau pelanggannya penjahat kek, mau siapa kek, ya dia udah beli BlackBerry, datanya dia dijaga gitu. Jadi eh, kayak di Zoom nih, ya polisi juga belum bisa tahu karena data centernya ada di Zoom. Gitu. Jadi intinya tadi saya chat tadi contohnya tes tuh ya. Ini data tes ini tuh yang saya ketik tuh simpennya bukan ini, itu nyimpen di servernya Zoom gitu. Ini kerekam ke harddisknya Zoom sono di luar negeri. Gitu. Jadi apa yang kita chat kamu bisa baca, semua bisa baca. Padahal ini disimpan di sana di servernya Zoom. Itu data sistem terdistribusi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini pengertiannya adalah sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer independen
yang muncul bagi penggunanya sebagai sistem koheren tunggal. Ini bahasanya agak aneh memang ya. Kumpulan komputer independen ya. Jadi PC saya ini adalah PC yang komputer independen gitu ya. Jadi eh, bukan cuma satu, tapi kumpulan komputer yang saya tadi bahas. Eh, Misalkan saya ketik kata jengkol gitu kan ya di laptop saya. Sesungguhnya ketika saya mencari, yang proses itu bukan laptop saya doang gitu. Yang menjadi terkoneksi dengan komputer yang ada di Google gitu. Nah, bahwa saya mencari tentang apa namanya jengkol gitu. Pertanyaan gini, Google tahu nggak saya lagi nyari apa? Ya tahu lah, pasti tahu. Gitu. Karena dia kan mendata apa namanya itu browsernya pakai apa gitu kan, PC-nya pakai apa gitu. Itu tersimpan. Makanya ketika ada cerita katanya aibmu apa dosa-dosa kamu ada di Google, yes benar gitu. Kalau misal kamu punya foto nyimpan di Google, maka kamu hapus di Google, apakah Google dalam hard disk servernya di Amerika dihapus? Enggak juga gitu. Entah apa intinya data-data itu tetap ada walaupun mereka nggak butuh gitu. Tapi kalau seandainya mereka punya, itu apa artinya? Ya kartu as lah gitu ya. Jadi makanya kayak pemerintah gitu kan ya, nggak mungkin bikin bikin apa data penting taruh di Google Drive gitu. Ya enggak lah, nggak mungkin. Itu hal yang bodoh. Misalkan data intelijen taruh datanya di Google Drive. Wah, itu namanya bodoh. Nggak mungkin. Karena bagaimanapun itu buang data kalau buat pemerintah. Tapi kalau buat data kalian buat apa? Nggak masalah. Data foto pribadi ya biasa aja, nggak penting-penting banget kan. Gitu. Tapi kalau kamu pengen jadi ke depan jadi orang penting ya hati-hati lah gitu. Misalnya nih hari ini eh, Tommy ya kan bukan jadi apa-apa nanti 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang mau jadi presiden misalnya. Tapi Tommy pernah ini apa eh, apa gitu ya ada foto nggak sama ceweknya lah gitu ya lagi buka buku buka yang lain juga misalnya terus kerekam tuh gitu kan ya pas jadi presiden kebetulan negara Amerika tuh lagi nyari dukungan gitu kan ya dicari sama Google coba cek nih si Tommy ini track recordnya gimana. Wah ada nih pak fotonya. Wah akhirnya Tommy Tom gitu ya. Lu harus jadi antek-antek gue ya. Ngapain kata Tommy. Nih kalau enggak nih ya udah dah gitu. Makanya hati-hati. Hati-hati ya. Jangan jadi ya ntar ya mungkin ya teman-teman itu lah jangan eksibisionis hati-hati lah eksibisionis ya. Kayak si Sky itu seumur hidup itu datanya masih ada. Entah kamu yang nyimpan, entah Google yang nyimpan. Hati-hati. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, terus kumpulan komputer. Jadi sistem tersebut itu campuran dari dibantu oleh beberapa komputer yang independen dan muncul bagi penggunanya sebagai sistem koheren tunggal. Koheren itu artinya ini ya, eh, apa namanya? Apa namanya? Koheren itu saling ini ya, saling inilah terikat lah gitu kata tunggal makanya ini bahasanya agak rancu jadi intinya gini eh, muncul bagi penggunanya sebagai sistem koheren tunggal jadi teman-teman ketika kita buka Google gitu ya kita taunya ya jawaban yang kita cari pertanyaan yang kita cari ketemunya di laptop kita gitu tanpa kita nggak tanpa kita susah payah berpikir bahwa jawabannya itu ada di mana gitu di hard disk sebelah mana tapi dengan adanya sistem terdistribusi kita nggak usah pusing gitu pertama nggak usah pusing itu data informasinya di hard disk yang mana di negara mana atau kita telepon seseorang pakai Telkomsel harus apa ya jaraknya kemana gitu kan mau di atas gunung kayak mau dia selama nyampe ya udah gitu jadi seakan-akan tuh pengguna taunya ya udah melalui telepon inilah saya terkoneksi gitu. Padahal proses-prosesnya panjang gitu. Kayak tadi tuh ada tower ini, tower itu gitu. Jadi sistem terdistribusi itu adalah kumpulan komputer independen ya yang saling terhubung sehingga si pengguna ketika menggunakan sistem terdistribusi tersebut seakan-akan itu ya udah cuma satu alat doang gitu. Padahal
ketika dia ngomong itu ibarat tower tuh kerja gitu kan ya. Oh, orang sejam ngobrol berjam-jam ya kan. Wah, tower itu sebetulnya kerja gitu. Sistem di sini bekerja untuk menyampaikan pesan kamu ke pesan dia gitu bolak-balik gitu kan. Ya, seperti itu lah ya. Makanya eh, teman-teman mulai berpikir ya gitu ya. Wah, iya ya. Ternyata yang kita gunakan sangat bermanfaat, sangat mudah, prosesnya sulit gitu. Harus ada ini gitu. Nah, ntar kita Apa rancang. mau tanya Nah, Pak, kalau yang di film-film tuh kan suka ada penyadapan telepon. Itu sebenarnya bisa nggak sih, Pak? bisa penyadapan pakai alat apa dulu nih gitu. Ya kan itu kan terdistribusi tadi kata Bapak. Nah, Oh, kalau itu ya gini, kalau kan dari masalah mana tuh, Pak? kalau itu belum dikatakan terdistribusi. Kalau terdistribusi itu ada sistemnya. Kalau itu kan saya pernah lihat langsung alat penyadap seperti apa gitu. Jadi alat penyadap, tapi macam-macam ya. Yang saya temuin adalah alat penyadap bentuknya kayak kayak handphone dan dia itu kalau mau dapetin suaranya dia harus dekat sama ini apa yang dituju. Misalnya ada 3 rumah gitu ya, 1, 2, 3 nih. Ya saya cek nih penjahatnya ada di mana gitu. Saya jalan aja pakai gerobak cendol gitu, nyampe deketin rumah 1 nih. Nah pakai headset itu dari jarak dari berapa meter itu bisa masuk ke dalam alat ini dan kedengeran. Oh dia oh enggak nih ibu rumah tangga biasa jalan lagi ke rumah 2 nih ke sambil jual-jualan oh ya. Nah itu alat sadapnya itu adalah merekam atau menyadap suara yang terdekat di alat itu gitu sekitar 2 meter 3 meter. Satu lagi, wah ternyata ada yang ngomongin masalah kejahatan. Nah tahan di situ, direkam tuh, rekam. Nah tapi mohon maaf secara undang-undang itu nggak bisa dijadikan alat bukti. Jadi kalau intelijen nggak bisa bilang, nih Pak buktinya dia ada pembicaraan nggak bisa, itu nggak bisa. Itu cuma sebagai alat untuk apa? Oh iya, Mencari informasi gitu, Pak. informasi ini penjahatnya di sini, gitu. Tapi kalau misal pengadilan nggak bisa itu, harus tangkap tangan. Jadi beda lagi. Jadi intelijen itu tidak menangkap, intelijen itu mencari informasi aja. Nah itu alat penyadap gitu. Apakah langsung terdistribusi ke orang yang ini misalnya Badan Intelijen Pusat ya bisa aja asal dibikin sistemnya itu Mas Abdul. Wah apa nih misalnya itu mah terlalu simpel lah ya gitu ya. Kalau pakai alat penyadap terlalu simpel. Yang keren ya itu misalnya nih sekarang nih kita lagi ngezoom nih gitu. Kita ngobrol bla 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 segala macam. Itu kan saya bilang tadi Zoom itu punya data centernya gitu. Kalau pembicaraan kita biasa aja, ya biasa aja bagi mereka. Tapi kalau ngomongin masalah negara, kira-kira penasaran nggak ngomongin apa sih? Kata orang itu zoomnya, cek-cek. Kalau memang ada berhubungan sama negara, pasti penasaran, gitu kan. Makanya terkadang itu ya, memang ada kalau kita pakai aplikasi yang bukan buatan kita sendiri ya siap-siap sebetulnya data itu nggak aman gitu. Itu kan ini contoh penyadapan yang nyata nih kita gitu. Kalau seandainya mereka niat untuk menyadap kita, setelah ini kalau saya stop itu saya akan mendownload hasil saya akan mendownload hasil rekamannya. Rekamannya tersimpan di record di server dulu, baru bisa saya download gitu. Jadi artinya gak usah jauh-jauh, yang kayak gini aja kesadap kita gitu. Sistem terdistribusi itu cuma kalau misalkan kayak alat penyadap langsung terdistribusi tergantung situ mau bikin sistemnya ya bisa gitu. Jadi misalnya itulah ada lagi misalnya kayak alat apa nih? Kita bikin pertanian nih misalnya nih. Pertanian terus lahan kita hektaran ya kan. Tapi kita mau ngecek pohon di sana udah disiram apa enggak gimana caranya? Nah, kita bikin dengan sistem terdistribusi. Itu bisa. Caranya gimana? Caranya pakai tambahan teknologi IoT. Jadi IoT itu adalah sebagai middleware-nya gitu ya. Jadi misalnya kita bisa dari jarak jauh mengontrol, wah nih cek nih belum masih kering, kita dari jarak jauh nih langsung
pencet alatnya, nyiram air, kemudian sana ada alat khusus buat nyiram air. Nah, itu kan termasuk sistem terdistribusi. Kita bisa melihat datanya dari sini, dari handphone kita gitu ya. Ada yang belum kesiram gitu. Itu bisa dipakai juga, itu termasuk sistem terdistribusi. Cuma teknologinya campuran lagi gitu. Nah, teman-teman nggak usah stres. Wah, gua kalau bikin sistem harus bikin semuanya. Enggak. Teknologi udah ada, tinggal kita plug in aja gitu. Misalnya bagaimana bisa mendapatkan koneksi handphone dengan alat IoT, itu udah ada, tinggal kita beli alatnya, ya kan. Nah, terus kita pasang dengan aplikasi, kita bikin aplikasi sendiri buat interface biar enak gitu. Nah, tugas kita seperti itu aja gitu, merancang itu. Alatnya udah ada, tinggal ambil comot teknologinya gitu. Apakah Habibie menciptakan satu pesawat? Enggak gitu. Habibie punya teknologi anti retak itu kan, Mr. Crack, tapi apakah dengan ilmuwan itu sudah cukup jadi pesawat? Ya enggak lah, harus mengambil misalkan ilmunya roket siapa, ambil teknologinya, digabung seperti itu. Nanti sama kita bikin sistem nih gitu kan, sistemnya apa gitu, serah kamu, udah kamu bayangin mau jadi apa ya, tapi enggak semuanya kamu bikin manual, enggak. Itu teknologi udah ada, tinggal kita sambungin. Nah, itulah anak RPL bagaimana bisa merancang sistem itu gitu. Dan harganya mahal loh gitu ya. Harganya mahal. Ya, oke, saya bahas lagi ya. Itu dari sistem distribusi ya gitu ya. Ya intinya sih gitulah ya, intinya distribusi yang menyampaikan distribusi. Cuma ini bagaimana bisa menyampaikannya dengan secara baik, ya kita harus membuat sebuah sistem gitu. Terus apalagi cara kerjanya. Nah, cara kerjanya dia sistem terdistribusi itu adalah sebagai middleware gitu. Ini saya langsung ke sini aja ya. Ya. Jadi gini, kayak handphone ya. Oke. Android termasuk sistem terdistribusi yang luar biasa. Kenapa? Handphone apa aja gitu, handphone Cina ke handphone Amerika, asal dia OS-nya Android, ya kan, itu bisa gitu dipakai. Saya mau telepon, HP saya Samsung, mau telepon orang Xiaomi bisa gitu. Nggak harus saya harus punya Xiaomi juga harus telepon Xiaomi gitu kan. Dulu ada zaman-zaman yang handphone Cina, kalau sesama handphone Cina merek apa gitu, kata itu bisa ada dia telepon gratis gitu kan. Ini nggak perlu. Nah, kita hanya memerlukan sebuah namanya sistem terdistribusi. Contohnya adalah aplikasi Android, termasuk OS yang middleware. Jadi orang asal itu kerjasama ya, hardware apa saja yang berhubungan Android, maka dia bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang berbasis Android juga. Seperti itu. Itu adalah termasuk aplikasi ini. Nih, coba kita lihat pengertiannya nih. Cara kerja sistem terdistribusi untuk mendukung komputer dan jaringan yang heterogen sambil menawarkan tampilan sistem tunggal. Nah, maksudnya gini, teman-teman. Jadi, sistem kerjanya itu adalah komputer dan jaringan yang heterogen. Heterogen artinya adalah variatif gitu ya. Kayak teman-teman semuanya campur nih. Nggak semuanya punya Samsung. Ada yang Xiaomi, ada yang Oppo nggak? Ada yang Oppo. Biasanya cewek Oppo ya. Gitu. Ada yang Xiaomi? Pasti. Saya lihat mayoritas nih. Oh, hampir semua Xiaomi lah gitu ya. Poco juga termasuk Xiaomi ya misalnya. Nah, tapi bisa berkomunikasi dengan aplikasi lainnya, hardware lainnya gitu, terkoneksi. Yaitu dia, kita membutuhkan sebuah sistem terdistribusi, yaitu salah satunya Android. Jadi Android itu luar biasa gitu. Luar biasa kenapa? Dia ya inilah BlackBerry hancurnya gara-gara inilah gitu, Android. Karena BlackBerry pada waktu itu tidak bisa digunakan oleh handphone lainnya, hanya BlackBerry aja gitu. Misalkan Samsung nih pengen bisa komunikasi sama BlackBerry sombong, nggak bisa, lo harus punya beli barangnya dari gua, dari BlackBerry gitu. Jadi Xiaomi nggak bisa
kan gue punya handphone, ya softwarenya aja lah gitu, connect nggak bisa gitu. Harus BlackBerry, sombongnya. Akhirnya muncullah Android dari Google menawarkan pada Xiaomi. Nih Xiaomi, bukan Xiaomi ya, Samsung ya. Samsung nih Android nih, ini bisa ngalahin BlackBerry. Data center gue banyak, Google kan data centernya banyak kan, luar biasa, kalah BlackBerry gitu. Nah, akhirnya Samsung beli pertama kali. Setelah Samsung beli pertama kali ternyata, wih enak banget Android gitu. Enaknya kenapa? Semuanya gratis, aplikasi gratis. Kalau BlackBerry ini bayar, harus handphone ini. Nah, setelah Samsung nih Android masuk ke handphone-handphone lainnya. Wah, apalagi udah masuk Cina nih, udah kelar semuanya gitu. Cina membuat produksi sebanyak-banyaknya dan bisa Android. Jadi gua nggak harus beli Samsung untuk bisa pakai Android. Gua nggak harus beli Samsung untuk bisa komunikasi sama Samsung itu sendiri. Cukup Xiaomi gitu. Gue bisa komunikasi dengan yang punya Samsung gitu ya. Koneksi lah. Jadi gue mau telepon ya gitu deh. Mau telepon Samsung ini pakai Xiaomi nih ya. Mau telepon Samsung yang terbaru aja. Bisa nyambung nggak Androidnya? Bisa lah gitu. Itulah nggak harus gue apa ya Samsung harus beli Xiaomi yang mahalnya sama 20 juta baru bisa dibandingkan dengan Samsung yang harga 20 juta. Enggak begitu. Tapi dengan adanya aplikasi middleware kayak Android itu bisa terkoneksi. Akhirnya Android kalah gitu. Bahkan dia ngemis-ngemis jual aplikasinya masukin ke Android. Yang tadinya nolak sekarang nih ini masukin dong biar di Android bisa download BlackBerry gitu. Ya kalah sama WhatsApp gitu ya. Kalah sama Telegram, lebih enak WhatsApp sama Telegram gitu. Ya kan lebih enak, lebih ringan. Ya udah akhirnya BlackBerry udah barangnya hancur, aplikasi BlackBerry itu sendiri juga hilang gitu. Selesai BlackBerry. Gitu. Makanya kedepannya adalah kita akan membuat sistem distribusi yang sifatnya ya nggak tertutup ya, harus bisa terbuka, harus bisa dipakai sama semua orang banyak gitu. Memang kalau masalah cepat untung ya cepat untung yang BlackBerry kan, barangnya dari dia, software dari dia, ya terserah dia mau naikin harga berapa. Cuma masalahnya eh, itu udah nggak cocok teknik seperti itu, bisnis seperti itu di dunia sekarang. Nah sekarang itu bisnisnya adalah kita terkoneksi dengan bisnis yang lainnya, gitu. Itu nggak bisa. Kita harus bisa terkoneksi gitu. Kayak Zoom, ya kan? Dia bisa menjadi middleware yang luar biasa. Kenapa? Dia bisa mengkoneksi semuanya, gitu. Pemerintah sampai Rusia pun pakai Zoom gitu ya, semua pada pakai Zoom. Gitu. Yang Jokowi misalkan presiden-presiden nih pakai Zoom gitu. Kenapa pakai Google Meet nggak bisa, tetap kalah gitu. Hebatnya tahu nggak kenapa orang Zoom itu? Jadi pas lagi Zoom lagi mulai maju, itu orang-orang Google, orang-orang Facebook yang jago-jago untuk yang ini ditarik semua gitu. Jangan sampai orang-orang pintar itu dipakai sama vendor-vendor lain gitu kan. Sampai Google sendiri nggak bisa kayak Zoom. Saya akuin ya, saya pengguna Gmail sama Zoom, saya lebih suka Zoom gitu. Contohnya itulah. Jadi kita harus bikin aplikasi di mana middleware kita itu bisa digunakan oleh mana aja gitu ya. Itu yang akan yang lebih bagus. Ya. Selebihnya tolong dibaca aja ya, gitu ya. Saya nanti kita akan diskusi lagi. Besok minggu depan juga saya usahakan Zoom lagi ya, gitu. Tapi kalau memang boros kuota baru kita stop gitu ya untuk Zoom sampai berapa pertemuan gitu. Ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup.